Ya, untuk mengetahui update terkini terkait puncak arus mudik hari ini sudah ada Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, Salam. Situasi lalu lintas sore hari tadi ramai lancar. Kami dengar juga Anda laporkan sempat terjadi kepadatan. Bagaimana sekarang, Salam, di gerbang tol Cikatama? Pemirsa, untuk kondisi terkini juga masih sama, di mana untuk kondisi terkini di ruas tol Cikampek Utama menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, memang saat ini di kilometer 70 masih terpantau ramai lancar, karena memang untuk malam hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama di layar televisi begitu, Yudi dan juga pemirsa, bahwa memang untuk antrean kendaraan ini mengarah begitu ke gardu tol yang berada di Cikampek Utama 1, dan memang dari pihak PT Jasa Marga ini memperlakukan atau juga mengoperasionalkan kurang lebih sebanyak 22 gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai kemacetan sehingga kendaraan ini bisa masih melaju dengan kecepatan yang normal. Bahwa hingga pukul 6 sore hari tadi tercatat lebih dari 67.000 kendaraan melintas untuk meninggalkan Jakarta begitu, yang akan mengarah ke tol Jawa maupun juga tol Bandung. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem kontraflow dan juga one way, di mana untuk kontraflow sendiri dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 7. Polri terkait dengan puncak arus mudik berikut ini, pemirsa. Sidak atau tinjauan yang dilakukan oleh Kapolri dan jajarannya di stasiun terkait arus mudik Lebaran 2025. Saya coba menghubungi rekan saya Gali Wisma di sana. Gali, seperti apa suasana dan pantauan dari Kapolri saat ini, bisa sambil diceritakan, Gali? Ya, hari ini Kapolri kendaraan Kapolri memang berada di stasiun di Jakarta, setelah sebelumnya berada di Polda, kemudian langsung menuju ke stasiun di Jakarta, membagikan beberapa bingkisan dan menyapa langsung beberapa pemudik yang akan berangkat maupun baru datang di stasiun di Jakarta. Sudah dilihat saat ini bahwa Kapolri sedang berjalan untuk menyapa ke beberapa pemudik di stasiun di Jakarta, didampingi oleh petugas dari KAI Kabupaten Jakarta. Baik, Gali, Kapolri meninjau stasiun Tugu bersama dengan siapa saja di sana? Kemudian aktivitas apa lagi yang dilakukan oleh Kapolri? Baik, Kapolri memang saat ini sedang meninjau atau menyapa langsung dengan beberapa pemudik bersama dengan jajaran dari kepolisian, baik dari Polda maupun Polresta, dari jajaran tingkat di wilayah daerah timur di Jakarta, juga didampingi oleh beberapa petugas dari. Baik, Salam. Maaf tadi dipotong karena kita pantau situasi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta. Ada Kapolri yang juga tengah melakukan pengecekan arus lalu lintas, termasuk juga memastikan situasi lalu lintas yang harus lancar di puncak mudik seperti dilaporkan di tempat Anda saat ini di Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Salam, tadi apakah sempat ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada malam hari ini, Salam? Ya, Yudi, benar sekali bahwa memang untuk saat ini tengah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem kontraflow dan juga one way, di mana untuk kontraflow sendiri tadi dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Sementara untuk one way sendiri memang diberlakukan dan juga masih diberlakukan begitu mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 yang berada di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pantauan kami di lapangan selama beberapa hari belakangan ini, memang mayoritas dari para pemudik ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudik saat waktu gelap begitu, dimulai saat waktu berbuka puasa hingga sebelum subuh begitu, karena memang animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik di waktu tersebut ini sangat tinggi sekali begitu. Bahkan untuk pada hari kemarin saja ini tercatat dari mulai pukul 19.30 hingga pukul 5 pagi tercatat ada lebih dari 47.000 kendaraan. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa memang untuk puncak arus mudik pada hari ini diprediksi akan lebih dari 102.000 kendaraan yang akan melintas menuju ke tol Jawa maupun juga ke arah Bandung begitu. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak PT Jasa Marga ini juga menyebut bahwasanya dari pada tanggal 21 Maret lalu hingga hari kemarin tercatat ada lebih dari 385.000 kendaraan
yang mengarah ke tol Jawa maupun juga Bandung begitu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa memang penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way, ganjil genap dan juga kontraflow ini nantinya akan diberlakukan secara situasional begitu, melihat dari dinamika volume kendaraan yang terjadi begitu, mengingat juga beberapa waktu lalu ini juga tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang bahkan dimulai dari kilometer 36, dan melihat dari fenomena peningkatan jumlah volume kendaraan maupun juga mulai terjadinya adanya penurunan jumlah volume kendaraan, dari pihak Jasa Marga ini kemudian mengerucutkan kembali untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan kontraflow yang semula ini diberlakukan di kilometer 36, kemudian diperkecil lagi ataupun juga mengerucutkan kembali menjadi di kilometer 47. Dan bukan tidak mungkin nantinya jika nantinya mulai terlihat adanya fenomena ataupun juga peningkatan jumlah volume kendaraan, bukan tidak mungkin dari pihak Jasa Marga maupun juga kepolisian nantinya akan memperluas begitu jangkauan dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way ataupun juga kontraflow yang memang sifatnya ini akan situasional. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan begitu, selama beberapa hari belakangan ini untuk informasi yang kami dapatkan bahwa memang ada himbauan yang diberikan oleh pihak PT Jasa Marga kepada para pemudik ataupun juga pengendara yang hendak melintas di ruas tol Cikatama ataupun juga Cikampek Utama ini, agar selalu menyediakan atau juga saldo e-tolnya yang akan selalu cukup, agar nantinya tidak menimbulkan kemacetan atau juga antrian kendaraan yang cukup panjang. Karena jika nantinya saldo mengalami kekurangan begitu saat melakukan top atau juga melakukan tap in di gerbang tol Cikatama, akan menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Bahkan kalau kami bisa informasikan kepada Anda, Yudi dan juga pemirsa, bahwa memang untuk jaga-jaga ataupun juga untuk mitigasi begitu ya, untuk saldo yang harus disediakan oleh para pengendara ketika melakukan perjalanan menuju ke tol Jawa, jika para pengendara atau juga pemudik ini menuju ke Semarang, paling tidak harus menyediakan saldo kurang lebih Rp500.000. Sementara kalau nantinya para pengendara atau juga pemudik begitu yang hendak melakukan perjalanan menuju ke arah Jawa Timur seperti Surabaya begitu, diminta untuk melakukan persiapan dana kurang lebih 1 juta atau 850.000 hingga 1 juta. Yudi. Baik, terima kasih. Salam sudah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Semoga saja meskipun padat tetap berjalan dengan lancar ya di sana ya. Selamat bertugas kembali. Salam, terima kasih laporannya. Pemirsa, puncak arus mudik lebaran 2025, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sindo Prime. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Ayah saya sendiri ya terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story setiap Sabtu jam 7 malam di Sindo News TV. Kau tuh mesti tahan sampai umur 30 tahun. Nggak mau. Mau pulang aja. Sini. Kalian paham sama penyakitku, Frans. Install dating app-nya dulu, abis itu pick the hottest picture ever. Kalau dating apps nggak mau, gue takut serem. Ntar kalau gue ketemu yang aneh-aneh gimana? Dian Rabuti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia harus dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dicampur sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. sangat menjijikan ya. The Prime Show. Setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat.
menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat selama sepekan terakhir. Kenaikan upah minimum pekerja PPN menjadi 12% pada tahun depan. Kumpulan berita yang paling banyak dibicarakan. Remaja berusia 14 tahun. Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka. Warga membunyikan klakson tanda sukacita atas kecelakaan. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindo News TV. Ini namanya Tunnel Tolerance ya, jadi toleransi tunnel. Jadi di sebelah kita ini ada katedral yang paling historikal di Indonesia, gereja, dan di sini adalah Istiqlal. Nah ini lambang persentuhan kasih sayang. Jadi ini kita sambung di bawah tanah ini, kita ada berapa puluh meter di bawah tanah ini. Jadi teman-teman dari katedral itu masuk dari terowongan sana itu munculnya di persis di mulutnya katedral. One on One, jam 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Mengetuk pintu kebaikan untuk hati kita di Ramadan tahun ini. Terus tingkatkan iman dan takwa agar Ramadan ini menjadi lebih bermakna. Muslim TV siap menemani kamu dengan banyak program istimewa selama sebulan penuh untuk menemani segala rutinitas Ramadan Anda. Jangan lewatkan program-programnya di Muslim TV. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, sejumlah pemudik memarkirkan kendaraannya di bahu jalan tol Cipali Majalengka, Jawa Barat untuk beristirahat. Pemudik mengaku lahan parkir di dalam rest area penuh. Ya, ini berbahaya sebenarnya ya. Pemirsa, anggota kepolisian unit lalu lintas Polres Majalengka menghimbau kepada pengemudi untuk melanjutkan perjalanan setelah beristirahat di bahu jalan tol Cipali. Pada jam istirahat di rest area KM 166 Tol Cipali Majalengka, sejumlah kendaraan pemudik parkir di badan jalan Tol Cipali. Sejumlah pemudik mengaku terpaksa melakukan ini, parkir di bahu jalan tol karena lahan parkir di rest areanya sudah penuh. Sementara polisi menghimbau, ya karena terpaksa, jadi dihimbau saja untuk tidak parkir kendaraan di bahu jalan Tol Cipali dan segera melanjutkan perjalanan jika sudah beristirahat. Pemirsa, selain memantau arus mudik di gerbang tol Cikatama Karawang, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga meninjau pengamanan mudik di tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Kapolri menyapa pemudik dan membagikan bingkisan. Ya, inilah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyempatkan diri untuk menyapa sejumlah pemudik, menyapa sopir bus. Ini di lokasinya di kilometer 414 tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini Kapolri juga membagikan bingkisannya kepada pemudik, tadi bus dan ini kendaraan pribadi ya, mobil. Kita mendengarkan paparan langsung dari Direktur Jasa Marga dan juga Kakor Dirlantas Jawa Tengah. Setelah sebelumnya kami mendengarkan paparan dan mengecek langsung di kilometer 70. Kami langsung cek saat ini ke kilometer 414 sebagai jalur pertama yang tersambung dari kilometer 70 yang menjadi tempat tujuan mudik di Jawa Tengah. Seperti tadi saya sampaikan dan dilaporkan, tadi malam sempat dilakukan
rekayasa, baik mulai dari one way di tingkat provinsi dan kemudian berlanjut sampai dengan rekayasa lalu lintas sistem one way satu arah nasional diberlakukan hingga gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Pihak kepolisian menghimbau agar para pengendara tidak berhenti di badan jalan saat mendekati buka puasa supaya lalu lintas di tol tetap mengalir. Ya, pagi tadi pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, rekayasa lalu lintas one way nasional resmi dilaksanakan serentak mulai KM 70 Tol Cikampek Utama hingga KM 414 gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Hal ini karena volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung meningkat hingga 3.000 kendaraan per jam. Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa jalur tol menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arus mudik tahun ini, mengingat 80% pemudik bergerak dari arah barat menuju timur. Polisi menghimbau para pemudik untuk tidak parkir di badan jalan tol, melainkan memanfaatkan buffer zone, rest area, dan juga jalur arteri untuk istirahat. Berikutnya kami ajak Anda pemirsa untuk memantau situasi terkini dari gerbang tol Palimanan dan Kali Kangkung. Ada rekan-rekan kami di lapangan, Nata Arman di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat, dan Esra Ambarita di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Saya ke Esra dulu. Esra, untuk referensi masyarakat yang mungkin akan mudik malam hari ini, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung seperti apa? Apakah sudah macet? Ada penumpukankah? Selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Kalau situasi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini tampaknya semakin malam semakin ramai, namun masih tetap terkendali seiring dengan sistem rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian, yakni dari tadi pagi sudah memperlakukan sistem one way atau penerapan satu arah secara nasional. Jadi sebuah gerbang, maksud kami sebuah garda tol yang di gerbang tol Kali Kangkung ini dibuka tentunya untuk memfokuskan para pemudik yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik ke arah Jawa Tengah maupun yang ke arah Jawa Timur. Jadi ini menjadi salah satu taktik yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memecah kemacetan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung. Nah, kalau kami lihat bahwa yang melakukan perjalanan mudik ini juga didominasi oleh kendaraan yang berplat B yang ke arah Jakarta. Kalaupun ada kemacetan di tempat saya menggambarkan ini, tentunya seiring dengan prediksi dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa malam ini akan menjadi puncak dari arus mudik. Jadi kemungkinan besar volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan. Hari ini saja kami dapatkan laporan bahwa tercatat sudah ada 40.000 kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Nah, dari pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat supaya lebih efektif lagi, Esra, kita ke gerbang tol Palimanan ya Esra ya. Lalu lintas padat, kemudian hujan juga di sana. Lantas Nata, seperti apa di Palimanan Nata? Silakan laporannya Nata. Ya, baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Beginilah suasana di tol Palimanan Kanci kilometer 207 yang mana pada hari ini berdasarkan pantauan kami bahkan sejak tadi pagi, siang, sore hingga dengan malam ini tidak ada namanya keterlambatan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan yang terjadi di sekitaran tol Palimanan Kanci. Yang berbeda seperti kemarin ketika pertama kali diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas seperti one way yang dimulai dari 70 sampai dengan kilometer 210 Palimanan Kanci. Dan memang untuk lokasi-lokasi yang menjadi krusial, tepat lokasi kemacetan yang ada di 207 ini, biasanya ketika menjelang berbuka puasa atau sekitar pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 malam atau maghrib, ini mulai dipadati kendaraan-kendaraan, bahkan kemacetan juga mengular bisa sampai 1 km atau 2 km karena banyaknya kendaraan yang melakukan parkir di bahu jalan akibat tidak kebagian dari rest area. Namun pada hari ini justru berbanding terbalik, yang mana tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan karena memang untuk situasi lalu lintasnya ini terbilang lancar. Kemudian juga dari masyarakat yang melakukan perjalanan dan juga melakukan istirahat di sini juga bisa dikatakan tertib dengan mengikuti aturan anjuran dari pemerintah yang mana maksimal 30 menit sehingga tidak ada lagi kendaraan yang mengular ataupun menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Dan juga mereka juga rata-rata
yang tidak kebagian istirahat di rest area ini akan melakukan istirahat di rest area yang ada di depan, yakni di kilometer 247 atau menggunakan jalur arteri untuk sebagai alternatif, yang mana ada juga beberapa lokasi rest area yang ada. Kemudian dapat kami sampaikan juga, dan juga kami sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat yang mengatakan bahwa untuk arus mudik pada tahun 2025 kali ini berbeda dengan tahun kemarin, yang mana untuk arus mudik kali ini bisa dikatakan lebih landai dibandingkan dengan tahun kemarin, yang mana ketika H-3 ataupun menjelang H- seminggu menjelang Lebaran terjadi kepadatan lalu lintas di berbagai titik. Namun untuk saat ini sudah mulai terurai, dan juga pihak polisian juga bisa dikatakan berhasil melakukan rekayasa lalu lintas, yang mana dibuktikan tidak adanya keterlambatan terutama di kawasan tol Palimanan Kanci di kilometer saya melaporkan saat ini. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Yudi. Baik, situasi lancar di Palimanan. Terima kasih laporannya Nata Arman yang langsung dari gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Kemudian sebelumnya ada Esra Ambarita di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat bertugas.